Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin wat tabi'ina tabi'ina sholihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratil kiram, dumateng para alim, para ulama, dumateng para kiai, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Surabaya, wabil khusus Kecamatan Semampir, jamaah yang hadir di majelis, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu kesempatan untuk ta'lim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas etika kita pada Allah, bagaimana ketika saat kita punya hajat. Etika yang bagaimana kita pada Allah ketika dalam hati punya hajat, ya. Niki biasanya setahu saya waktu belajar elektro, ngereng iki bisa jadi ceknya itu kurang cek gitu. Bisa jadi seperti itu dulu. Entah kalau sekarang itu bagaimana, dulu dengan sekarang itu sama atau enggak, aku juga enggak tahu. Nah, menurut saya Gusti Allah dulu dengan sekarang sama saja. Pun ijtihaduka, qala musannifu rahimahullah, ijtihaduka utawi oleh nemen-nemeni ira fima ing dalem hajat. Dzumina kang wis den jamin, dzumina kang wis jamin sapa Allah laka maring sira. Ketika kita punya hajat Bapak Ibu, hajat itu sudah dijamin oleh Allah. Kalau mesti hasil, terus kemudian kita itu maksa ya, memaksakan kepada Allah, lekas gitu loh maksudnya. Paham ya? Apabila di dalam hati ada kehendak seperti itu, terus kita tahunya kalau itu sudah dijamin, bagaimana? Kalau itu hasil, kalau itu tidak hasil, lah gitu toh. Kan sesuatu yang akan terjadi.
Kita taunya kalau itu nanti akan diberikan oleh Allah terhadap kita, itu tahunya bagaimana? Sebab kebanyakan kita olehnya apa tadi? Mempeng itu apa? Apa? Mekso-mekso itu karena kita tidak tahu. Kebanyakan itu gitu. Karena kita tidak tahu perkara yang dijamin itu diberikan atau tidak. Dan ini ada dasar juga di dalam Al-Quran terkait doa. Ud'uni astajib lakum. Etika miturut hukum hakikat itu adalah nggak boleh. Tapi kita tahunya kalau itu sudah dijamin adalah jenengan ini menyesuaikan dengan ud'uni. Ud'uni ini jangan selamanya kita artikan meminta, jangan. Artikan ud'uni itu menghadap. Ini terhadap siapa? Allah. Artinya kita harus bertemu dulu terhadap Allah sebelum kita mengutarakan maksud permintaan kita. Itu etika. Berarti sebelum kita berdoa wajib kita itu bertemu terhadap Allah dulu, sebab hanya Allah itu yang memiliki apa yang kita minta. Perkara kemudian dilesankan permintaan itu atau tidak bagi Allah gak penting, karena Allah innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita, walaupun secara lisan tidak diucapkan. Mungkin kita pernah sowan terhadap Mbah Yai, barokah doanya, kadang gitu Pak ya. Terus beliau itu nggak mau melesankan, cuman diem entah berapa menit, empun. Kadang beliau itu seperti itu, karena beliau itu memahami ayat ini, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Gak usah tak ucapke, cukup apa yang ada di dalam hati ini Allah tahu. Yang terpenting itu adalah ud'uni dulu. Setelah ud'uni gak usah dilesankan, Allah sudah tahu sendiri. Jadi kita itu akan tahu zumina laka, apa hajat kita itu sudah dijamin, taunya dari situ Pak Bu. Ketemu dulu sudah. Tapi miturut kajian kita pada malam hari ini, jikalau kita maksakan diri padahal itu sudah dijamin oleh Allah, iku dalilun, tanda kalau hati kita alantimasil basiroti mingka, terhapusnya ainul basiroh kita Pak pada Allah. Berarti
maksonya kita pada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah iku bukti tanda kalau hati kita itu tidak makrifat pada Allah. Paham ya? Ini maksudnya. Kita punya hajat, Pak. Setiap manusia pasti punya hajat, sekecil apapun atau sebesar apapun. Pasti punya itu. Apalagi kita sudah berkeluarga, Pak. Berkeluarga dalam dunia syariat kita dituntut untuk sandang pangan papan nih, untuk mencukupi keluarga. Luminalaka, sebetulnya itu sudah dijamin Allah, cuman tinggal nunggu waktu. Mengapa kok ya Allah itu tidak langsung aja hari ini juga dikasihkan, mintanya hari ini, misalkan kita nggak langsung dikasihkan hari ini atau ditunda entah hari berikutnya atau minggu berikutnya. Mengapa Allah demikian? Katanya Allah sayang. Karena katanya Allah itu punya sifat Ar-Rahman. Mengapa sekarang saya itu butuh-butuhnya kok gak lekas dikasih? Ini juga harus ada etika kita sebagai hamba. Allah lebih paham, lebih ngerti dengan apa yang akan dihadapkan kita, Pak. Mengapa hari ini tidak dikasihkan kok ya nunggu 2 atau 3 bahkan seminggu baru dikasihkan. Ketahuilah hai manusia bahwasanya olehnya Allah memberikan sesuatu yang menjadi hajat kita itu tidak sesuai dengan pengharapan kita, karena manakala dikasihkan sesuai dengan apa hajat kita itu ada kepentingan hawa nafsu, bahaya terhadap kita sebagai hamba, bahaya. Kadang ada kalanya, Pak, ya, mintanya tahun ini dikasihkan tahun depan, kan terlalu lama tuh. Allah lebih paham, lebih ngerti. Wahai hambaku, udahlah nganuto aku. Semata-mata apa yang kuberikan, walaupun itu tertunda, manakala kuberikan pada saat sesuai dengan kemauanmu, itu loh dalam hatimu banyak nafsu. Ada kepentingan nafsu di dalam hajat itu, sehingga mengapa sih saya tulis, kata Allah di dalam Al-Quran firmanku, ud'uni dulu, setelah itu astajib. Kok gak astajib di depan? Kalau bahasa nahwu syarat itu boleh di depan, boleh di belakang, Pak. Kan ada syaratnya, tapi kan gak ditulis. Astajib itu kan jawab sebuah syarat. Lah syarat ini itu disembunyikan. Apa syaratnya? Jikalau kau memang betul-betul menghadapnya padaku, yo astajib, maka saya sembadani, saya kasihkan. Karena ruhaniyah sampean itu sudah betul-betul di ruangan apa? Di ruangan musyahadah bertemu Allah. Setelah kita sudah bertemu Allah, maka itulah jawaban jikalau memang betul-betul kau ini menghadap terhadapku, maka astajib, saya sembadani. Bahasa astajib niku, Pak, bahasa yang tidak meragukan. Itu sudah janji Allah. Itu sudah janji Allah. Tinggal kita sekarang meletakkan posisi ruhaniyah hati kita itu
di posisi ud'uni, di posisi bertemu Allah. Tanda bertemu Allah bagaimana tuh Pak? La yarawna li anfusihim syai'an. Kita tidak ada pengakuan kalau hajat kita, nggak punya. Status kita karena tidak ada daya upaya apapun atau hajat apapun atau kekuatan apapun lah, datangnya itu illa billah. Berarti harus kita kembalikan hajat itu hajat Allah. Lah kula tambah bingung sih Gus. Ya selamat berbingung-bingung dulu ya kau. Semuanya memang harus bingung Mbak. Orang yang tidak tahu alamat ngaji ini, pertama, ya bingung. Padahal sudah dikasih Sherlock. Sik bingung. Dalam perjalanan ini masih ragu kita. Betulkah lewat sini? Betulkah? Wadah, ikuti aja mapnya. Tapi masih ragu Pak, masih ragu. Tapi kalau sudah sampai di sini, apalagi tiap hari ke sini, ya Allah, perjalanan sampai ini kita mboten ada ragu, nggak ada keraguan apapun, langsung jujuk saja, langsung, ya nggak tanya, nggak apa, karena sudah sering dilewati, sering dituju, sama. Dalam hal doa bisa dijadikan siapapun untuk bertemu Allah. Bisa. Tidak hanya sholat, tidak hanya kita itu dalam kumpulan-kumpulan tawajuan, tidak. Berdoa sendiri. Bisa itu jenengan jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Ini toh Pak ya, yang beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalankan ketika beliau itu sampai ke maksum itu di situ. Jalan beliau itu semua aktivitas lebih-lebih apa? Lebih-lebih yang ada kaitannya dengan hukum syariah. Contoh sholat, zakat, puasa, haji. Itu thariqah Rasulullah. Bahasa jalan ya, itu jalan Rasulullah. Setiap kali apa yang beraktivitas beliau, ruhaniyah beliau selalu hadir dumateng Allah, terhadap Allah. Itu beliau. Kami tidak bicara bahasa thariqah miturut muktabaroh, tidak. Jadi saya bahasa thariqah secara khusus, beliau dulu itu menjadikan semua aktivitas apapun beliau jadikan untuk bertemu terhadap Allah. Sistemnya mengikut kakek moyangnya. Siapa? Beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di tempat mana? Di tempat surat Al-An'am ayat 79. Al-An'am 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ku arahkan wajah ruhku wajhiya pada wajah Allah. Posisinya bagaimana wajah ruh? Imanul haq, iman yang benar. Sampai Rasulullah katakan iman yang benar itu adalah ihsan. Iman di mana ruhaniyah kita, hati kita sudah tidak melihat selain Allah, sudah tidak beriman terhadap selain Allah, sudah tidak beriman secara hati, secara ruhaniyah. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kita, itu beliau berimannya hanya Allah sang pengendali,
dengan dasar la haula wala quwata illa billah. Itulah beliau tentang iman, akhirnya disebut ihsan. Ihsan kata beliau antak budallaha ka'annaka taroh. Ketika kita beraktivitas apapun, Yun Sewu, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Loh, niki bukanya itu kan dari sistem sirul asror, atau boleh dikatakan nafi isbat. Bukanya di situ. Siapa Allah? Lilladzi fataras samawati wal ardh. Dialah yang menciptakan, dialah yang menggerakkan, dialah yang menguasai apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti jagat langit itu secara individu adalah ruhaniyah, jagat bumi maksudnya adalah jasmaniyah, secara individu. Olehnya mengarahkan hanifan, wajib sampean itu satu titik, imannya satu titik, itu yang dimaksud Allah. Kalau sudah ruhaniyah jenengan itu di wilayah ini, maka wama ana minal musyrikin. Walaupun khitabnya itu terhadap Nabi Ibrahim, ayat itu kalimatnya kan dan wama ana, dan aku bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Berarti murni sudah dalam hati sampean, sudah tidak ada selain Allah. Ana yang ku maksud iki. Gini ku cara untuk meletakkannya. Dikatakan bertemu terhadap Allah, ringkesnya manakala di dalam diri jenengan muncul ana, ingsun Allah, setelah kefanaan keingsunan selain Allah. Pun gampang Pak, tinggal mau praktek apa enggak. Pun kembali kepada materi kita. Bentuk daripada kita mengejar-ngejar apa yang sudah dijamin oleh Allah, itu termasuk bentuk bukti bahwasanya hati kita masih perlu untuk ditandani lagi. Bentuk kalau hati kita kemakrifatannya itu belum nyampe. Paham nggih? Bon, satu. Dua, wa taksiru kafi matuliba mingka. Mohon maaf, bahasa taksir di sini itu kita manusia dihadapkan masa demi masa, waktu demi waktu. Lupanya kita terhadap kewajiban kita pada Allah itu juga bentuk tetanda bahwasanya hati kita masih bermasalah. Basiroh kita, mata hati kita masih tertutup, masih burak gitu loh Pak ya. Cara gambar nggak jelas itu, remang-remang. Cara tulisan kalau nggak pakai kacamata nggak jelas. Itu min apa plus terserah. Berarti di dalam hati kita masih ada penyakit. Lalainya kewajiban kita pada apa yang menjadikan hak Allah kita lalai, itu yang bagaimana Bapak Ibu? Wataksiru kalan utawi laline ira fima ing dalam apa tuliba kang den wajibake
Mingka saking siro terhadap Allah. Apa yang diwajibkan, Pak? Bertemu Allah. Inilah. Bertemu Allah. Umpama saya ringkas loh Pak ya. Saya ringkas. Artinya sebetulnya kita setiap saat dan waktu Pak wajib harus bertemu Allah. Tidak boleh bertemu selain wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahasa liya'budun kalau kita kupaskan lebar, tak ringkes bertemu Allah. Itu kewajiban kita. Sholat harus bertemu, makan kita harus bertemu. Apapun aktivitas yang terjadi pada diri kita, itulah maksud tuliba mingka. Jikalau kita lalai terhadap kewajiban kita pada Allah, itu bentuk tertanda bahwasanya basiroh kita itu bermasalah, kebusek, kehapus basiroh kita. Artinya kehapus itu masih ada penyakitnya, akhirnya remang-remang Pak. Mungkin orang kalau sudah ngalami mata katarak Pak, itu tidak sejernih ketika melihat ketika sebelum ada kataraknya Pak. Berarti hati kita itu ada selaput, ada selaputnya. Tidak jauh berbeda dengan mata dohir kita, ada selaput katarak. Solusinya kan harus dibawa ke undaan ya. Di sana ada istilah operasi katarak lah gitu operasi katarak. Intinya kan menghilangkan perkara yang menutupi mata zahir ini, basyariah ini dibuka. Kalau sudah dioperasi, gak mungkin jenengan langsung disuruh untuk melihat sesuatu, pasti ada proses-proses penyembuhan lagi. Entah itu kontrol, biasanya disuruh merem dulu, entah berapa minggu, ditutupi gitu Pak ya. Artinya kalau biar tidak kemasukan sel-sel yang mengakibatkan katarak datang lagi. Sama. Nabi Yunus ketika dongkol hatinya keluar dari kaum, akhirnya dioperasi Allah hatinya dengan bentuk dipaksa, ditentukan beliau dimasukkan di dalam perut ikan. Itu kholwat. Kholwat. Jenengan wajib kholwat. Wajib. Ya terserah kholwat itu jenengan modeli apa. Makanya kalau saya kembali kepada surat Al-Insan ya, kholwat itu ada macam dua. Ada kholwat kita itu di tengah ramai, ada kholwat itu di tengah sepi. Di tengah ramai berarti secara jasmani kita bersosialisasi dengan dunia, tapi ruhaniyah harus bertemu Allah. Persis seperti Rasulullah seperti ini. Silakan jasmaniyah kerja, silakan jasmaniyah itu berinteraksi terhadap makhluk, itu memang kewajiban jasmaniyah. Tapi tetap ruhaniyah jenengan, hati jenengan kewajibannya apa? Berinteraksi langsung pada Allah, berhubungan langsung minallah dengan Allah. Inilah yang kumaksud hablum minallah. Mana hablum minallah? Talinya hati pada Allah yang mana? Kita ngomong habl atau tali, itu dijawab di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Pegang teguhlah tali Allah ini. Lah fungsinya tali Allah adalah yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Hati jenengan meninggalkan selain Allah, berarti hati jenengan nggak ketemu si A, si B, si C atau makhluk kerjaan ini enggak, cukup jasad saja yang bertemu itu.
Kalau sudah kita itu meninggalkan hati ini terhadap selain Allah, maka wayu mimpilah, otomatis iman sampean sudah benar. Dikatakan benar berarti jenengan ini sudah bertemu Allah. Ini yang disebut sebagai tali Allah. Lah terus munculnya dari mana ruhaniyah sampean itu bisa yakfur bitaghut wa yu'min billah? Ya dari sirul asrar. Hanya dari arah itu, Pak. Proses su'aul basyirah ke ainul basyirah. Proses dari rasa atau iman hanya pada Allah, kemudian ainul basyirah bertemu Allah. Di situ. Cukup sederhana sebetulnya kalau kita ingin bertemu Allah, sangat sederhana. Cuman kita sajalah menganggap, wah itu kedukuran, ya toh, itu kejeron. Lah ini persoalannya. Menurut saya bagi orang yang pandai atau bisa berenang, dalamnya bagaimana itu nggak jadi masalah. Nggak mungkin dia tenggelam lah gitu, karena bisa berenang. Yang mengatakan kejeron terlalu dalam itu kan kita yang tidak pernah, kita yang tidak bisa berenang. Lah, Nabi Yunus wajib, Pak, dimasukkan di perut ikan nun karena masih ada kedongkolan dalam hati. Ada kedongkolan disebabkan karena apa? Beliau tidak melihat Allah di tengah-tengah ketika saat umat ini menolak ajarannya. Padahal kan sudah jelas, la haula wala quwata illa billah. Kan gini, Pak, ceritanya itu di Al-Quran. Apa ajaran beliau Nabi Yunus itu ditolak oleh kaum. Ditolak. Akhirnya hati beliau nggak terima. Ini loh ajaran benar. Ini loh untuk menyelamatkan kau baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Mengapa kau tolak ini? Mengapa? Beliau pertimbangannya di situ, Pak. Lebih-lebih hari esok kekekalan itu. Akhirnya salah paham. Lah kaum menganggapnya itu ajaran yang bertentangan dengan selama ini yang dia imani. Kaum kan menyembah berhala, Pak, menyembah berhala. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Inilah ajaran yang membebaskan hatimu dari belenggunya hawa nafsu. Enggak mau, Pak. Akhirnya beliau itu namanya orang itu kadung mangkel, udahlah, nggak ada gunanya saya sampaikan ini. Ya Allah, hukumlah kaumku itu, karena dia menolak, bahkan dia itu mencaci, memaki apa kebenaran ajaran yang ku sampaikan. Sambil keluar dari kaumnya hatinya mendongkol, Pak. Memang betul doa beliau dikabulkan, dihancurkanlah kaum itu oleh Allah. Tapi dia posisi yang seperti itu dianggap oleh Allah miturut pandangan hakikat masih salah. Letak salahnya di mana? Dia tidak melihat di belakang kaum menolak itu ada siapa. Beda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau itu ditampar pipi kanan, dikasihkan pipi kiri, itu maksudnya beliau itu hanya melihat Allah, tidak melihat umatnya, melihat Allahnya. Umatnya menerima, melihat Allahnya. Umat itu menolak, juga melihat Allahnya. Akhirnya ajaran ini dengan pesat bisa diterima, Pak. Bisa diterima, memaklumi terhadap yang menolak
Karena belum mengerti. Pernah terjadi ketika masuk di kaum Taif, beliau itu mengajarkan, mensyiarkan ajaran beliau, tapi apa yang diterima beliau? Bukan menerima ajarannya, bukan apa namanya, mewelcome, tidak, malah mencaci kaum itu. Akhirnya malaikat Jibril mengajukan jasa, Muhammad, gunung Uhud ini saya lemparkan terhadap kaummu Taif itu yang nggak mau nerima. Apa jawab beliau? Jangan. Olehnya dia menolak itu karena memang belum mengerti. Siapa tahu nanti anak keturunannya itu yang menjadi pengikutku. Loh, sampai begitu beliau. Ya Allah, berat Pak, tapi berat. Estu berat. Ketika saat ideologi kita dicabik-cabik, siapa nggak marah? Ayo, itu ideologi, satu keyakinan beliau. Makanya mengapa, alasan apa seluruh nabi dan rasul tidak bisa mensyafaati umatnya kecuali Nabi Muhammad? Artinya mengapa Allah memberikan izin hanya terhadap Rasulullah Muhammad ini yang bisa mensyafaati atau menolong umatnya? Gegarannya yaitu akhirnya beliau diberi gelar Al-Maksum. Ngaten nggih? Apa Al-Maksum? Baik tidurnya maupun terjaganya, hatinya selalu berzikir pada Allah. Berarti yang dimaksud kewajiban kita pada Allah, setiap aktivitas apapun yang terjadi pada diri kita, wajib hati ini bertemu Allah. Tanda yang sederhana, kalau hati jenengan sudah bertemu Allah, apa yang muncul pada diri kita, aktivitas kita, di dalam hati jenengan muncul satu keyakinan penuh bahwasanya semua apa yang terjadi yang berperan hanyalah Allah. Diri kita sudah fana Bapak Ibu, diri kita sudah nggak berfungsi. Itulah tanda pertama kalau dikatakan bertemu Allah. Yang kedua, tanda yang kedua manakala kita selalu bertemu Allah, apapun aktivitas yang kita hadapi, urusan sudah dikasihkan langsung atau tidak, hajat langsung dikasihkan atau ditunda, jenengan iki tetap dalam posisi hati tatmainnul qulub. Karena dasarnya ala bidzikrillah, hanya dengan berzikir, hanya dengan sadar diri bahwasanya semua yang berperan hanyalah Allah, maka jatuhlah hati jenengan dalam keadaan tatmainnul qulub, damai hati. Cuman pertanyaannya Pak, pertanyaannya ini tes-tesannya, ketika apa yang jenengan harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang jenengan harapkan. Contoh ini, misalkan kita di dalam rumah tangga, sore tadi sudah bilang sama nyonya, sama anak, besok ya jam 7 kita berangkat pas, karena kita berangkat sampai tujuan itu jam 8, 1 jam gitu. Itu Pak Nyun Sewu, sudah dikasih tahu anak dan istri, lalu malam begadang, WA-an sampai jam 1, akhirnya tertidur toh. Tertidur nggak bangun-bangun, subuh nggak bangun, jam 6 nggak bangun, belum masak, jam 7 lagi bangun. Hai Jaya, kira-kira kita ngamuk-ngamuk nggak? Acara kita tertunda, mestinya nyampe di tujuan jam 8, kita lo bangunnya jam 7, belum mandinya, belum makannya, belum yang ada yang mencret, ya macam-macam, tersitalah waktu kita. Akhirnya kita sampai di tempat tujuan jam 10, meh buyar,
kira-kira gak ngamuk-ngamuk? Kita kalau memang betul-betul bertemu Allah di situ, hati kita tidak ada masalah dengan takdir yang tidak sesuai dengan apa yang kita planningkan. Karena apa? Karena jenengan sudah sibuk merasa, melihat, mengimani sesungguhnya yang berperan hanyalah Allah. Coba kalau keluarga seperti itu biar pena garwa istri enggak kemalan itu nih Pak, nyelatuan bahasa sana itu, marah-marah. Sekarang kurang belanjanya, marah-marah. Kita telat kerja karena tertidur, diguyang air. Udahlah Pak, kalau istri kita sudah betul-betul mengutamakan kewajiban terhadap Allah selalu bertemu, aku yakin telat belanjanya, aku yakin gak marah. Sama dengan bapaknya juga begitu. Sama. Inilah yang dimaksud ummatan wahidah. Jadi umat yang tunggal, umat yang esa, umat yang bersatu itu di situ. Kalau dalam satu rumah tangga, kalau sama-sama seiman pada Allah, mengutamakan kewajiban secara hakikat pada Allah, aku yakin nggak ada sesuatu yang menjadi persoalan. Yang persoalan itu bahkan dianggap besar, saya yakin tidak ada. Karena semua dikembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda yang nomor 2. Kalau kita dikatakan bertemu terhadap Allah, itu adalah yang ketiga adalah gak gampang, gak mudah kita itu menyalahkan pendapat orang lain. Sekalipun pendapat itu tidak sama. Contoh. Kita sholat, berhubung kita sudah memegang sirul asrar, maka sholat panjenengan itu termasuk salah satu ibadah yang mesti diterima oleh Allah karena bertemu Allah. Kemudian Syiah tidak seperti itu. Berhubung kelasnya belum sama dengan jenengan, sholat itu kita masih ada tujuan selain bertemu Allah. Tidak ada bertemu Allah, ingin dilihat orang. Ini nanti ada pembahasan tentang al-ubad, ahli ibadah. Ada kalanya al-ubad, ahli ibadah itu di kelas kita itu hati masih ingin dilihat orang lain. Padahal ya bacaannya benar Pak. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Doa iftitah kita baca kabiro walhamdulillah sampai inni wajahtu, tapi orang ngerti ke arpe tidak mengerti apa maksudnya. Fatihahnya ya fasih, syarat rukun sahnya sholat ya oke. Mohon maaf karena kelas, akhirnya hati kita masih di kelas ingin dilihat calon mertua. Apalagi kita disuruh jadi imam di musolanya orang tua. Ada kalanya sudah lepas ini al-ubad karena tendensi apa? Surga atau pahala. Jadi karena dilihat orang sudah tidak ada, tetapi kita olehnya melakukan itu masih ada pengharapan hati ini terhadap tendensi hadiah dari Allah, yaitu pahala atau surga. Ada memang kelasnya kita itu seperti itu Pak.
Padahal sama-sama yang dibaca lillahi ta'ala yang juga. Yang terakhir adalah al-ubad yang nomor 3, sudah terlepas dari 1 dan 2 tadi, yaitu ketika sampean lillahi ta'ala sudah paham maksudnya dan dipraktekkan di situ, akhirnya jenengan dikatakan sebagai hamba yang sholih, karena sholatnya itu bertemu pada Allah. Barulah di situ jenengan ini ada keinginan dalam sholat itu bertemu Allah awalnya. Lah yang 1 dan 2 nggak ada keinginan untuk bertemu Allah, nggak ada. Ketika jenengan itu sudah jatuh hatinya ingin bertemu Allah dikarenakan membawa beban rindu untuk bertemu Allah, lewat surah Al-Ankabut ayat 5 Allah katakan, wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Siapapun hambaku, siapapun Pak ya, kalau ada dalam hatinya keinginan bertemu Allah, maka Allah berjanji akan ditemui pada waktu yang ditentukan Allah sendiri, entah dalam sholat, entah ketika makan, entah ketika minum, entah ketika apapun itu Pak. Sudah, Allah sudah janji itu. Lah jenengan bisanya ada keinginan bertemu Allah setelah jenengan itu masuk dalam golongan alladzina yastami'unal qaula. Az-Zumar 18. Mereka lah yang sudah mendengarkan pengajaran baginda Rasul di dalam ajaran tasawuf ini, di dalam ajaran dinul haq ini. Wa yattabi'una ahsanahu, jenengan mengikuti Rasulullah dalam petunjuknya. Kalau sholat kau itu harus hakikati sholat harus bertemu Allah. Akhirnya terbangun Pak, muncul dalam hati kita ingin bertemu. Inilah proses-prosesnya itu. Nah, ketika jenengan sudah bertemu, akhirnya nggak mudah menyalahkan orang, pendapat orang lain, mungkin nasihati. Gini loh ya, bukannya apa kau sholat karena mertua bukan berarti salah. Ntar dulu, kalau kau mau ada lebih benar lagi. Akhirnya dinasehati tentang sholat hati, walaupun masih ada tendensi surga dan pahala. Ketika itu dinasehati lagi, gini, kalau kau mau ada yang lebih utama lagi, yang disebut karena Allah itu adalah kita tidak ada rasa pengakuan kalau kita bisa melakukan sholat sendiri. Olehnya bisa itu terjadi karena Allah. Akhirnya menerima Pak ilmu tauhidnya itu. Akhirnya menemukanlah satu makalah, al-a'malu suwarun al-a'malu husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Akmal yang berkenaan dengan jasmani, jadi perilaku jasmani itu disebut akmal. Kalau perilaku rohani disebut ahwal. Akmal di mata Allah dikatakan bagus, ikut tergantung sumber yang muncul, buah yang muncul dari ahwal itu bagus atau tidak. Kalau bagus mesti bagus, kalau jelek mesti jelek. Akhirnya muncullah makalah husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Bagusnya satu amaliyah dohir ini di mata Allah itu tergantung terhadap sumber buah yang muncul bagusnya laku keadaan ruhaniyah jenengan. Sebab sejatinya apa gerakan jasmani itu bersumber dari geraknya ruhani. Kalau ruhani itu sumbernya adalah
mingkol bin zahidin, condong pada Allah, maka otomatis laku dohir iku bagus di mata Allah. Sebaliknya, kalau jasmani lakuni ini di mata Allah itu jelek, itu disebabkan karena buah yang muncul dalam ruhani kita juga jelek keadaannya. Apa? Mingkol bin rohibin, dari hati yang condong pada duniawiyah atau selain Allah. Lah, tanda ketiga ketika saat jenengan itu dikatakan bertemu Allah, tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain, tidak mudah menyalahkan orang yang menyalahkan pendapat jenengan, karena jenengan sibuk melihat munculnya perkara itu sebetulnya dari Allah, sibuk di situ, Pak. Tapi ya berat, Pak, karena kita di dalam diri kita ada sifat basariah bertentangan terus. Nah, ini kalau tidak kita sering-sering bermunajat pada Allah, nggak bisa, nggak bisa. Kalau kita sudah sering-sering bermunajat pada Allah, maka apa yang timbul, akibat yang timbul dari perkara yang tidak sesuai dengan ideologi kita, mohon maaf, kalau kita tidak sering-sering uzlah, aku yakin kita mudah untuk menyalahkan pendapat orang lain. Lah, ibu apa enggak termasuk nafsu? Iya, disebut nafsu itu hanya mudah, Pak, sebetulnya itu. Sama jangan menganggap nafsu itu, ketika maksiat secara dohir itu nafsu. Enggak, Pak. Prinsip muncul ana, apakah ana yang muncul dalam diri jenengan kalih kula iki hati makhluk apa Allah? Kalau makhluk ya jelas itulah nafsu sebetulnya itu. Ya itu nafsu. Kita kenal nafsu itu. Mpun dibayangkan nafsu itu yang sobondoli itu. Yang disebut syahwat, nafsu syahwat. Kita kalau pada umumnya dulu kalau ngomong nafsu kan perkara yang rusuh-rusuh, Pak, ya. Nafsu, nafsu. Ternyata segala hal apapun yang terjadi pada diri kita, kehendak apapun, misalnya kehendak, kalau muncul ana nafsu kan ingsun diri, ya dah? Makhluk merasa kita makhluk, yaitu nafsu sebetulnya itu. Dengan begitu akan munculkan nafsiyah, munculkan amarah, loh seperti itu. Akhirnya nek gak cocok nang ati, yaitu marah-marah kita. Ya Allah ya Karim. Ya ini. Tapi kalau dalam hatimu itu nafsu ana itu ana makhluk, ana Allah dalam hati jenengan, itulah yang bukan nafsu. Nah, untuk memunculkan ana keallahannya di dalam diri jenengan, otomatis jenengan harus masuk di makom musyahadah, yaitu makom keahatan. Lah, untuk bisa masuk ke situ maka jenengan kedah mengikuti kanjeng Nabi, yastami'unal qaula, apa yang beliau wejangkan harus kita lakukan, wa yattabi'una aksanahu, ngikuti terus. Makanya dalam surat Ali Imran Allah berkata, Muhammad katakan pada umatmu jikalau dia
ingin betul-betul cintanya aku terima, ya, suruh ikuti kau. In kuntum tuhibbunallaha, jikalau kau semuanya cintamu ingin diterima oleh Allah, kata Rasul, fattabi'uni, ikuti aku. Ngikuti yang bagaimana ya Rasulullah? Ojo syariat itu, jangan ikuti syariat saya saja, enggak, jangan. Ya juga sekalian hakikat saya, sebab dengan hakikat itulah akan muncul sebab akibat ruhaniyah bisa sampai ke makrifat, bahasa ilmu. Oh gitu, nggih. Tapi mentingali kita lihat di tengah masyarakat kita hanya lebih condong ikuti syariatnya saja, hakikatnya dikesampingkan. Padahal sudah sering dikatakan, lekaslah kau kembali kepada Allah hatimu, imanmu, sebelum datangnya satu kematian. Sebab jikalau ini tidak lekas kau lakukan, summalatun sarun, kau tidak akan dapat pertolongan dari Allah, secara otomatis juga tidak akan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi. Silakan kita membaca sholawat setiap saat dan waktu, monggo, tapi tolong perhatikan teladan Rasulullah di jalur akhlak ilahiyah. Sebab Rasulullah berkata, innama bu'itu liutamimma makarimal akhlak. Kesempurnaan akhlak itu baik secara jasmani juga rohani. Jasmani istimaiyah syariat, rohani ilahiyah hakikatnya. Syariat hakikat, dengan begitulah sampai pada makrifat Allah. Ini kalau kau betul-betul mengikuti aku, maka ayatnya bagaimana? Yuhibbukumullah. Iki kan benar yang berkata Rasulullah, tetapi iki dasarnya dari firman Allah. Artinya benar kita melihat satu sisi yang berkata Rasulullah, tapi di sisi lain di belakang Rasulullah sinten? Yuhibbukumullah, kata Rasul, jikalau kau memang betul mengikuti aku, cintamu akan diterima oleh Allah dan kau dijadikan sebagai kekasihnya. Apa sebab? Karena kau telah melepaskan cinta ruhaniyahmu terhadap selain Allah, mulai akil balik sampai umur berapa, Pak? Kita bercinta pada selain Allah. Ayo. Kadang kita cinta nangane merah, cinta yang biru. Wah, negano iku munyer, Pak, pokoknya rasane. Keluarga nggak ada merah, nggak ada biru, pusing, ya. Jatuhnya cinta hati kita ruhaniyah itu selain Allah berapa puluh tahun. Allah tidak mempermasalahkan berapa puluh tahun, enggak. Sebab di situ dikatakan semua kesalahanmu wa yaghfir lahum dzunubakum. Di ngapura dening Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kesalahanmu itu ya, jangankan kesalahan yang ditimbulkan dari jasmania, nyolong, ngaplok wong, bunuh orang, iki lah kelakuan jasmani toh, Pak. Jangankan jasmaniahmu, dosa yang paling besar di mata Allah dosa apa? Syirik toh? Menyekutukan Allah, mengadakan Tuhan selain Allah, dengan bentuk kita itu mengatakan selain Allah bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, itu sudah termasuk menyekutukan Allah yang di dalam versi khafi, syirik khafi, itu pun dimaafkan Allah. Apalagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, berzina. Tahu berzina? Tahu zina, Pak? Itu loh, Pak, yang Sobondoli dulu loh. Kalau tidak 1 minggu ke sana 3 kali itu seperti ngeluh katanya. Enggak terhitung lah, Pak, itu, Pak. Itu apalagi itu. Wong dosa syirik diampuni Allah,
apalagi seperti itu, dengan catatan Anda duduk manis tetap menjalankan apa? Status Anda sebagai kekasih Allah. Apa? Tidak akan pernah mengulangi kembali. Akhirnya inilah dalam hadis disebut taubatan nasuhan. Nanti dengan sendirinya Pak akan tinggalkan maksiat, perilaku dohir atau batin, lebih-lebih tinggalkan kesalahan-kesalahan ini. Aku yakin nggak akan dia itu kembali lagi ke doli, yakin. Seiring perjalanan hati sampean ini tenggelam di dalam bahrut tauhid, tenggelam dalam pengesaan Allah, nggak ada kesempatan sampai noleh doli, nggak ada kesempatan, nggak ada kesempatan karena sibuk hati sampean kali kula ini senantiasa bertemu Allah, bertemu otomatis nih kuda. Yang lalu biarlah berlalu, ya sudah. Dosa-dosa kalau kita ingat Pak, ya Allah, kadangkala kita dosa membentak orang tua, wis sudah dikubur dalam-dalam. Yang namanya kekasih Allah itu seperti itu. Nah inilah jenengan kalau estu dikatakan sudah mengikuti kanjeng Nabi, berarti apa yang Anda lakukan itu sesuai dengan apa yang pernah diteladankan kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di situ Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, secara ringkas terkait masalah materi kita, bila mana dalam hati olehnya mengejar sesuatu padahal itu sudah dijamin oleh Allah, ikut tanda kalau hati kita, mata hati kita masih burek, ya, masih burek, dan atau kita lalai terhadap kewajiban kita bertemu Allah, itu berarti mata hati kita masih burek. Solusinya bagaimana? Seringlah panjenengan uzlah, kholwat, baik ketika jasmani jenengan iki ngurusi urusan dunia atau tidak. Caranya berangkat dari sistem la haula wala quwata illa billah. Jangan pernah mengakui kalau apa yang jenengan lakukan secara fisik itu datangnya dari Anda. Belajarlah hati ini untuk mengimani yang berperan semua itu adalah Allah, yang Allahnya itu ada di dalam dan di luar diri Anda. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa qala aidan wal awwal wal akhiru wal dhahiru wal batin. Udah. Terus manakala mudahnya jenengan kholwat seperti ini didorong dengan zikir sir, di mana zikir selalu hati mengatakan, mengucap nama Allah, silahkan diucap Allah, 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 tapi substansinya, kuncinya bukan di situ. Apa kuncinya? Jenengan ada satu kesadaran dalam hati lewat rasa dan merasakan, mengimani semuanya itu Allah. Nanti pertama sampean iku mengatakan Allah itu secara batin. Nanti kalau sudah Allah menganggap secara batin sempurna, lahirnya lewat apa? Sifat wahdaniyah Allah. Di dalam sifat apa? Apa itu? Nafsiyah, sifat empatnya Allah, wajib Allah itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Nanti masuk dalam sifat salbiyah Allah yaitu wahdaniyah, makna sawiji, artinya orang banyak segini banyak nggak ada satupun yang sama. Itu berarti menunjukkan sifat wahdaniyah Allah. Nanti jenengan akan dipahamkan Allah sendiri ketika saat berjalannya waktu jenengan berkholwat.
Begitu mungkin Bapak ringkasan daripada apa materi pada kesempatan malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa memberi manfaat dan membawa keberkahan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.